Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lindrani dengan NIM 21421000013, Prodi Hukum Fakultas Sosial Humaniora. Di sini saya akan menjelaskan tentang penawaran, permintaan, dan harga untuk memenuhi tugas UAS akhir semester yang diampu oleh Bapak Haji Temi Wijaya. Pertama, yakni saya akan menjelaskan tentang definisi permintaan. Teori permintaan merupakan teori ekonomi yang menyatakan bahwa dengan dipengaruhi oleh permintaan konsumen. Permintaan merupakan sejumlah barang dan jasa yang diinginkan dan mampu dibeli oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhan pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu di pasar. Faktor penyebab terjadinya permintaan. Yang pertama, jumlah pendapatan masyarakat. Jumlah pendapatan masyarakat ini akan mempengaruhi daya beli konsumen. Semakin tinggi tingkat pendapatan, maka semakin meningkat pula permintaan terhadap suatu barang tersebut. Yang kedua, yakni harga produk substitusi. Yang ketiga, selera konsumen. Jika suatu produk sesuai dengan selera atau kebiasaan konsumen, maka permintaan terhadap suatu produk itu akan meningkat. Selera yang meningkat dengan diikuti tren produk yang mengikuti selera, maka akan meningkatkan permintaan barang tersebut. Yang keempat, jumlah penduduk. Jika jumlah penduduk semakin besar, maka akan semakin tinggi permintaan suatu barang dengan harga tertentu. Yang kelima, perkiraan harga yang akan datang. Apabila harga barang pengganti dan barang pelengkapnya naik, maka permintaan terhadap barang tersebut akan meningkat. Dan yang terakhir, perkiraan harga pada masa depan. Harga barang yang murah namun berkualitas pada umumnya akan mendatangkan banyak peminat, sehingga permintaan tinggi. Sebaliknya, jika harga cenderung tinggi, maka permintaan terhadap barang tersebut akan cenderung sedikit. Selanjutnya, saya akan membahas tentang definisi penawaran. Secara umum, penawaran adalah jumlah keseluruhan barang atau jasa yang tersedia di pasar untuk ditawarkan pada tingkat harga dan waktu tertentu. Hukum penawaran, yakni semakin tinggi harga barang atau jasa, maka akan semakin tinggi juga barang atau jasa yang akan ditawarkan. Berikut merupakan faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, harga barang. Yang kedua, jumlah produsen atau penjual. Yang ketiga, jumlah dan harga barang substitusi. Yang keempat, bencana alam. Kelima, biaya produksi. Keenam, teknologi dalam produksi. Ketujuh, perkiraan harga barang di masa yang akan datang. Dan yang terakhir, intervensi pemerintah seperti pajak. Nah, saya akan bahas tentang harga. Definisi harga sendiri adalah harga merupakan nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengan jumlah uang dikeluarkan oleh pembeli untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dan barang atau jasa yang diinginkan. Selanjutnya, konsep harga. Yang pertama, utility. Suatu atribut yang melekat pada suatu barang yang memungkinkan barang tersebut memenuhi kebutuhan, keinginan, dan memuaskan konsumen. Yang kedua, nilai atau value. Nilai suatu produk untuk ditukar dengan produk lain. Nilai ini dapat dilihat dalam situasi barter, yaitu pertukaran barang dengan barang. Tujuan penetapan harga. Yang pertama, kestabilan harga untuk mencegah terjadinya perang harga, khususnya bila menghadapi permintaan yang sedang menurun. Yang kedua, mencapai penghasilan investasi, yakni dapat mempertahankan atau meningkatkan pasar. Yang ketiga, penetapan harga untuk meningkatkan laba. Hal ini dapat menjadi acuan setiap bisnis agar bisa bertahan, karena setiap bisnis memerlukan keuntungan. Metode penetapan harga. Yang pertama, berbasis biaya. Metode ini menentukan harga berdasarkan total dari semua biaya yang dikeluarkan untuk melakukan proses produksi produk yang akan dijual dan menambahkan margin keuntungan yang diinginkan. Yang kedua, berbasis laba. Metode ini berusaha menyeimbangkan pendapatan dan biaya dalam penetapan harganya. Upaya ini dapat dilakukan atas dasar target volume laba spesifik atau dinyatakan dalam bentuk persentase terhadap penjualan atau investasi. Selanjutnya, yakni metode penetapan harga berbasis permintaan. Metode penetapan harga berbasis permintaan adalah suatu metode yang menekankan pada faktor-faktor yang mempengaruhi selera dan preferensi pelanggan daripada faktor-faktor seperti biaya, laba, dan persaingan.
Dan yang terakhir, metode penetapan harga berbasis persaingan. Metode penetapan harga berbasis persaingan terdiri atas 4 macam, yaitu customary pricing, above, at, or below market pricing, loss leader pricing, and sealed bid pricing. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.